wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin meroleplaykan komunikasi terapeutik pada pasien penyakit kronis CKD, di mana saya sendiri berperan Desi Asari sebagai perawat. Saya Ari Wibowo Kusumaatmadja sebagai dokter. Saya Tri Budiarsa sebagai pasien. Saya Pusdiana sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, nama saya Sinta Fatinisa Zahra. Tuan B sedang kontrol ke poliklinik dengan riwayat penyakit CKD. Saat ini keluhan Tuan B adalah sesak nafas, kedua kaki bengkak, dan buang air kecil sedikit. Setelah dilakukan pemeriksaan lab dan dicek oleh dokter, Tuan B disarankan untuk dilakukan tindakan cuci darah rutin. Selamat menyaksikan. Selamat pagi dok. Selamat pagi Pak Budi. Gimana keadaannya hari ini Pak Budi? Ini dok ada keluhan sesak dok sama kakinya bengkak-bengkak gitu. Oh iya, kemarin Pak Budi sempat kontrol ke sini ya Pak Budi ya? Iya benar. Oh yang kemarin saya suruh periksa darah kan ya? Iya. Oh sekarang keluhannya sesak aja? Dia sesak sama kakinya berbengkak. Oh gitu ya, udah kalau begitu kita periksa dulu ya Pak Budi ya, silakan Pak Budi tiduran di situ ya. Baik dok. Pak Budi, kali ini saya akan periksa dulu ya, nanti Pak Budi tarik nafas, tahan, keluarin pelan-pelan gitu ya. Iya dok. Nggak apa-apa kan tiduran nggak sesak kan? Iya Nggak begitu kan? Iya. Sebentar ya. Tarik nafas, keluarin pelan-pelan. Tarik nafas, keluarin pelan-pelan. Oke, sudah Pak Budi. Pak Budi, tadi saya sudah periksa. Emang benar sesak ya Pak Budi ya? Iya. Selain sesak, ada keluhan apa lagi Pak Budi? Ini dok kakinya Bengkak ya? dok. Coba lihat, oh iya. Terus? Sama kencingnya sedikit. Oh iya, nanti ini ya Bu ya, kemarin kan sudah dicekin lab darahnya ya Bu ya. Nanti kita lihat hasilnya apa. Nanti mungkin hasilnya nanti akan diambilkan oleh Nurse Desi ya. Nanti sebentar ya Bu ya. Nurse Desi minta hasil labnya Bapak Budi ya. Oh iya dok, maaf dokter, ini hasilnya. Oh iya. Pak Budi, ini hasil labnya sudah keluar ya. Di sini hasil darah pada ginjalnya sangat tinggi sekali ya, di atas normal ya. Saya sarankan di sini Pak Budi untuk cuci darah dan kemungkinan dirawat dulu ya. Gimana Bu? Saran saya hanya untuk cuci darah saja. Selain cuci darah nggak ada lagi yang lainnya dok ya? Oh nggak bisa Bu. Kalau obat-obatan udah nggak bisa ya dok? Iya. Di sini nanti ginjal bapaknya kalau nggak segera dicuci darah, nanti ginjal bapaknya rusak. Yang khawatirnya seperti itu. Gimana Pak? Ya udah deh bu, dok. Saya mau di. Kalau begitu nanti untuk persiapannya nanti dibantu sama Nurse Desi ya untuk cuci darah dan perawatannya. Silakan Nurse Desi. Mari Pak, nanti saya jelaskan kembali untuk persyaratan buat pencucian darah atau untuk pengobatan selanjutnya. Silakan Pak. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Selamat pagi Pak Budi. Pagi mbak. Ya Pak Budi, perkenalkan saya perawat Desi ya, yang tadi asisten dokter Ari. Seperti yang tadi sudah diinstruksikan sama dokter, bahwasannya Bapak kan disarankan untuk rawat inap ya. Tahu kan Pak kenapa harus dirawat inap? Ini saya gagal ginjal ya sus. Iya, kan Bapak dirawat inap karena mau ada pemeriksaan lanjutan atau mau ada pengobatan lanjutan, yaitu diwajibkan untuk cuci darah. Nanti di sini saya akan membantu Bapak, mulai dari Bapak dijemput dari poli sampai nanti masuk ke rawat inap ataupun proses KD-nya atau cuci darahnya ya. Nah, Pak Budi, di sini saya ingin mau memberikan sedikit penjelasan tentang penyakit Bapak terkait CKD-nya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia mbak. Iya, Pak. Sebelumnya, apakah Bapak tahu apa ada yang kurang paham dari penjelasan dokter terkait penyakit Bapak? Udah paham sih. Terima kasih tadi sus yang dikasih tahu dokternya. Oke. Pak, nanti saya mau ada penjelasan sedikit terkait penyakit Bapak. Kalau Bapak bersedia, nggak apa-apa kita berbicara di sini. Kurang waktunya sih 5 atau 10 menit. Bapak bersedia atau tidak? Iya bersedia mbak. Nanti paling sembari saya menghapus Bapak atau sembari kita berjalan untuk proses rawat inap Bapak ya, nanti saya akan jelaskan sedikit tentang penyakit Bapak ya. Pagi Pak Budi. Pagi mbak. Nah, Pak, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya di awal. Nah, di sini saya mau memberikan penjelasan sedikit tentang penyakit Bapak. Sebelumnya, Bapak sudah tahu sakit apa? Gagal ginjal ya mbak.
Ya, biasanya gagal ginjal kalau boleh tahu, Bapak udah tahu penyebabnya karena apa? Belum, Mbak. Belum. Biasanya kalau untuk penyakit gagal ginjal, Bapak ada riwayat darah tinggi atau tidak? Maaf. Nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk riwayat gula punya? Gula sih waktu itu agak tinggi sampai 200. Ya, biasanya salah satu komplikasi dari penyakit gula bisa terjadi dari CKD-nya, menyebabkan CKD atau gagal ginjal. Sebelumnya, Bapak sudah tahu apa aja yang perlu diperhatikan pada pasien untuk gagal ginjal? Belum. Belum. Pak, ini seperti yang tadi Bapak konsultasi ke dokter, bahwasanya kan kemarin udah cek darah ya, hasil fungsi ginjalnya kurang bagus atau tinggi. Disarankan sama dokter sih cuci darah. Tapi selain dari cuci darah, ada beberapa faktor yang harus Bapak perhatikan. Salah satunya yaitu mengkonsumsi airnya, harus dijaga dan dipantang. Kira-kira Bapak tahu nggak berapa minum yang harus dikonsumsi Bapak per hari? Belum sih. Belum. Biasanya kalau untuk pasien yang sudah menderita cuci darah, minumnya wajib dikontrol minimal 1.500 atau 1,5 liter botol per hari ya Pak ya. Gitu ya. Kalau misalkan Bapak minumnya nggak dipantang, nanti bisa jadi keluhannya makin bertambah. Sekarang kan yang dirasakan Pak Budi, keluhannya apa Pak? Maaf? Sesak nafas. Selain sesak apa lagi yang dirasa? Paling kakinya bengkak. Kakinya gitu, bengkak. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Budi untuk minumnya tidak dibatasi atau lebih dari 1.500, kemungkinan hal yang Bapak rasakan bisa jadi seseknya tambah jadi atau bengkaknya makin bengkak. Nah, dan makanya dari itu dokter menyarankan untuk cuci darah serta mengkontrol atau mengurangi konsumsi minumannya ya Pak ya. Nah, Ibu maaf nanti dijaga bapaknya supaya untuk makannya tetap diteraturin ya. Ya, Kayak untuk sayurnya, walaupun sayur kan ada airnya tetap ditakar, soalnya harus dibatasi 1.500 per hari, termasuk dengan air minumnya. Oh ya baik suster. Ya. Nanti dijaga lagi. Nah, mungkin ini kan dari dokter, Bapak dianjurkan untuk cuci darah rutin ya Bu ya. Paling nanti sama Bapaknya sering mengkonsumsi obat untuk CKD-nya atau gagal ginjalnya. Nah, Bapak sama Ibu jangan bosan-bosan karena emang wajib buat cuci darah untuk pasien yang sudah gagal ginjal. Gitu. Biasanya sih untuk cuci darah ada yang dijadwalin seminggu 3 kali, ada yang dijadwalin seminggu 2 kali. Gitu. Baik Pak Budi, dari hasil tadi penjelasan saya terkait dengan penyakit Bapak, apakah ada yang kurang jelas yang bisa Bapak tanyakan ke saya? Misalnya yang belum jelas. Udah jelas, Mbak. Udah, boleh saya sedikit mereview sedikit atau terkait pengetahuan Bapak atau sejauh mana Bapak penyakit Bapak? Yang Bapak tahu terkait penyakit Bapak apa aja? Tandanya ya, Mbak ya. Iya. Tadi itu sesak napas sama kakinya bengkak-bengkak sama terus purinya juga keluar sedikit gitu. Benar Pak. Biasanya untuk penyakit yang Bapak derita ini dialami karena kurang terkontrolnya itu apa minumnya ya. bisa jadi atau gara-gara bisa dari gula darah yang Gulanya tidak berkurang. sempurna ya Ibu. Terus hal yang perlu diperhatikan Bapak, Batasi minumnya ya. batasi Iya. minum. Saya 24 jam. batasi minum, apalagi hal yang perlu diperhatikan Ibu? Makannya Iya Bu, selain makan, hal yang perlu diperhatikan yaitu pengobatan Bapak. Bapak wajib untuk pengobatan rutin, minum obat rutin juga dari dokter. Nah, jangan lupa juga untuk rutin buat cuci darah ya. oh ya. Nanti kalau misalkan bapaknya nggak cuci darah, ntar keluhannya makin banyak bertambah. Gitu. Nah, dari penjelasan saya, apakah ada yang Bapak rasakan? Bagaimana perasaan Bapak? Udah jelas sih sus, udah mendingan enakan. Udah enakan. Udah tahu tentang penyakit ini sus. Jadi Uh-uh. kita nggak terlalu takut. Ya, untuk penyakit Bapak ini emang butuh waktu jangka panjang ya Bu. Kalau bisa tetap dibesarkan semangatnya, jangan sampai kendor. Karena emang butuh rutin ya Bapak ya. Baik Pak, Bu, mungkin cukup penjelasan dari saya terkait penyakit Bapak ya Bu ya. Nah, kalau misalkan Ibu sama Bapak butuh bantuan saya ada di meja perawat di depan. Nanti Bapak bisa panggil saya akan datang. Nah,
mungkin cukup sampai sini dulu. Saya pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sekian roleplay dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.